Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara, salam Patunggilan. Ya, saat ini tanggal 30 September 2020 kita kembali berjumpa di dalam ibadah keluarga. Sekaligus di dalam ibadah ini kita persiapan untuk pelaksanaan perjamuan kudus Oikumene yang nanti di Jemaat Situbondo akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku dimanapun panjenengan berada, baik setiap warga Jemaat Situbondo maupun para pemirsa, mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita serta jiwa untuk masuk di dalam ibadah keluarga sekaligus ibadah persiapan di dalam pelaksanaan perjamuan kudus Oikumene. Saat teduh bagi setiap kita semua. Ibadah keluarga dan sekaligus ibadah persiapan pelaksanaan perjamuan kudus Oikumene pada sore hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, mengawali ibadah kita di sore hari ini, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 355. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang hai marilah kecil dan besar, biar hatimu jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hatiku tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita persiapkan terlebih dahulu bacaan kita pada sore hari ini yang terambil di dalam Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 26. Sekali lagi saya ulangi, Filipi pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 26.
Jika sudah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan segala syukur, sukacita, dan hormat kami kepadamu ya Tuhan, Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami kenal di dalam firman-Mu yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam penyertaan Roh Kudus, kami semua boleh menikmati segala aktivitas dan kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh kami bersukacita, kami bersyukur punya Tuhan seperti-Mu ya Bapa. Kami senantiasa merasakan suka dan duka, merasakan semua peristiwa di dalam seluruh rangkaian hidup kami. Terlebih di saat ini ketika kami diizinkan kembali membangun persekutuan kami. Kami tahu kami penuh dengan keterbatasan, tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa dalam kami bersekutu saat ini, di segala tempat, di dalam segala situasi, Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan memperlengkapi kami, menghibur dan menguatkan kami semua. Bila saat ini ya Bapa, kami hendak akan membaca, hendak akan merenungkan, menghayati akan firman Tuhan. Kami mohon rahmat dan hikmat-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus memimpin dan membimbing kami semua. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dan kami dengarkan ini semua adalah perkataan dan kehendak Tuhan untuk kami perbuat dan kami hidupi dalam setiap waktu. Kami tahu keterbatasan kami sebagai manusia yang penuh dosa, penuh dengan kesalahan. Maka di kesempatan yang indah ini kami juga mohon ampun, kami mohon belas kasihan Tuhan. Sehingga kami semua pada saat ini dapat mendengarkan, dapat merasakan sentuhan dan sapaan Tuhan itu. Mari Tuhan urapi kami semua. Kiranya Roh Kudus-Mu memakai setiap kami, bahkan ruangan yang kami pakai saat ini. Biarlah nama Tuhan yang pada saat ini senantiasa memberikan pencerahan, sentuhan, dan sapaan bagi kami. Mari Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Filipi pasalnya yang pertama ayat 12-26, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kesaksian Paulus dalam Penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah memperoleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita.
dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang senantiasa mau membaca, mendengarkan, melakukan dan menghidupi akan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar semua? Ya, kita kembali hari ini di dalam peribadahan keluarga. Ya, memang di saat ini tanggal 30 September kita sekaligus bersama-sama persiapan untuk melaksanakan perjamuan kudus oikumene. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 26. Nah, tentu Bapak Ibu dan Saudara pernah mendengarkan berita baik melalui media sosial, melalui televisi, melalui majalah atau koran. Bapak Ibu juga tentunya pernah menjadi pembawa berita itu untuk orang lain. Entah itu untuk istri, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Nah, yang perlu kita pertanyakan saat ini bukan siapa dan bagaimana, tetapi apa yang panjenengan lakukan ketika panjenengan menyampaikan kabar atau bercerita soal berita yang panjenengan dapat, baik dari berita melalui televisi dan lain sebagainya, atau panjenengan melihat langsung. Apakah panjenengan dengan jujur, artinya panjenengan begitu saja menceritakan berita sama seperti berita yang panjenengan dapat, atau sebaliknya panjenengan menambahi atau mengurangi berita tersebut, mungkin dengan gambaran, dengan harapan supaya berita itu semakin wow, semakin viral dan semakin menarik. Ya, pada umumnya Bapak Ibu dan Saudaraku, dalam kenyataannya seringkali kita di dalam menyampaikan sebuah berita, benar atau salah berita itu, kita pasti ada titik-titik di mana kita menambah berita itu supaya terlihat semakin spektakuler, dan juga kemungkinan mengurangi berita itu supaya berita itu tidak mengungkit-ungkit, misalnya mengungkit kejadian atau peristiwa yang akan menyangkut diri kita, kelompok, atau siapapun yang kita ketahui. Contohnya, beberapa waktu yang lalu, begitu saya bertanya begitu kepada
ada kepada si kecil, "Nak, tadi ada apa?" "Oh, tadi ada ini. Ada orang." Begitu. "Datang." "Siapa dia?" "Tidak tahu, tapi orangnya besar." Begitu. Dan lain sebagainya. Dia bercerita begitu. Dan saya tanya kepada bundanya, "Siapa tadi yang datang?" "Itu loh, yang bapak-bapak yang suka mengirimkan barang orderan kita." "Oh, ternyata dia adalah kurir, petugas." Ada cerita, ada berita yang ditambah-tambahi supaya semakin kelihatan spektakuler begitu. Dan memang ini adalah propaganda di dalam cara-cara kita memberitakan supaya berita itu semakin populer dan semakin luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hari ini belajar bagaimana cara-cara kita menyampaikan, mengabarkan kebaikan, mengabarkan sukacita, terlebih firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita melihat bagaimana Paulus di dalam terus menceritakan, terus memberitakan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan, sampai di detik di mana dia tentu saja Paulus mengalami suatu tekanan yang luar biasa. Dia tahu konsekuensinya ketika dia mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil Kristus. Dia sampai banyak orang yang merasa diri tersakiti. Bahkan Paulus sampai dimasukkan di penjara. Namun apa yang dilakukan Paulus, dia tetap terus-menerus menyampaikan, terus-menerus mengabarkan kabar kebenaran, kabar sukacita ini kepada banyak orang, kepada setiap jemaat-jemaat yang pernah Paulus layani, yang pernah Paulus singgahi. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Paulus di dalam penjara, Paulus pun juga menulis surat, menulis harapan-harapannya, menulis pemberitaan-pemberitaan Injil, supaya semua orang yang pada saat ini sedang percaya pada Tuhan, mereka semakin dikuatkan, mereka semakin dikukuhkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, namun satu peristiwa yang terjadi di saat itu ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita sukacita ini, ada pihak-pihak lain yang juga menyampaikan firman Tuhan, namun dengan berbagai karakter, dengan berbagai macam cara. Ada yang memang dalam posisi hati yang dengki, namun ada juga yang baik, ada yang juga ingin memperberat supaya Paulus bebannya lebih berat dengan dia menceritakan firman Tuhan dengan gaya mereka. Tapi sesuatu yang unik, Paulus tidak memusingkan, Paulus tidak mempersoalkan. Terserah sudah. Mungkin kalau di dalam bahasa sehari-hari, memang gue pikirin, itu yang mungkin Paulus sampaikan. Yang jelas Paulus ingin terus menyampaikan firman Tuhan dengan gaya yang jujur, gaya yang tulus, meskipun tantangannya berat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus, perlu kita juga mencontoh dan menteladani sikap dari Rasul Paulus. Bagaimana dia terus memberitakan kabar kebaikan, terus memberitakan kabar sukacita firman Tuhan ini, Injil Tuhan ini kepada semua orang. Meskipun konsekuensinya sangatlah berat, dia harus mengalami penderitaan, dia harus dihukum, dia harus dipenjara, tapi tidak mengurangi semangat dia. Bahkan dia berkata sendiri, "Aku bersukacita karena itu, dan tetap aku bersukacita." Karena Paulus tahu, Bapak, Ibu, dan saudara, Paulus sangat paham, Paulus sangat ngerti. Bahkan ketika Paulus menyampaikan di ayatnya yang ke-21, ini sebuah pertimbangan iman yang sangat dewasa, yang sangat matang. Bagi saya ini adalah pertimbangan iman yang luar biasa. Karena Paulus sampai
memiliki sebuah pandangan, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini sesuatu hal yang menarik, yang seharusnya semua orang yang percaya kepada Kristus menanamkan iman, menanamkan jiwa seperti Rasul Paulus di ayatnya yang ke-21. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini sesuatu yang imbang dalam kehidupan. Baik Paulus hidup, Paulus terus berkarya, Paulus terus berbuah, Paulus terus berkembang. Bapak Ibu, bagi warga Jemaat Situbondo, panjenengan tadi pagi mendengarkan embun pagi bahwa makhluk hidup, ciri makhluk hidup adalah bertumbuh, berbuah, bergerak, dan berkembang biak. Tetapi untuk makhluk yang mati atau makhluk yang diam, sebaliknya, dia cenderung diam, cenderung dia tidak berubah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, harapan kita semua pada saat ini di dalam kita memasuki persiapan perjamuan kudus oikumene. Ayo, mari Bapak Ibu dan Saudara, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua mau berkorban, mau melakukan kehendak Tuhan, yaitu menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran ini kepada semua orang tanpa kita ragu, tanpa kita takut. Banyak sekali umat Tuhan yang saat ini ragu. Kenapa saya katakan ragu? Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk mengasihi. Tuhan mengajak kita untuk mengampuni. Bahkan mengampuni yang Tuhan berikan lebih dari ekspektasi manusia. Karena manusia punya batasan, tapi Tuhan tidak. 70 kali 7 kali. Artinya tanpa ada batas cara Tuhan mengampuni. Bapak Ibu dan Saudara, ini harusnya senantiasa menjadi gaya kehidupan umat Tuhan. Melalui sikap kehidupan kita yang rela berkorban, yang mau mengasihi, yang mau mengampuni siapapun itu dalam kondisi apapun. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan kondisi kita akan masuk di dalam perjamuan kudus oikumene. Bagaimana kita menjadi satu tubuh Tuhan. Menjadi satu tubuh pribadi lepas pribadi. Pasti tubuh memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tangan, kaki, badan, kepala, dan lain sebagainya adalah konsep bagaimana kita menjalankan tugas masing-masing. Dan kita perlu menjadi pewarta kebenaran Tuhan di dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Artinya bukan kita berkoar-koar membawa sound system yang besar, kita ngomong, ayo percaya pada Tuhan Yesus, percaya Tuhan. Bukan seperti itu yang saya maksud. Tetapi bagaimana sikap kehidupan kita bisa dibaca, bisa didengarkan, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Oh, ini toh orang yang memuliakan nama Kristus. Karena akhir-akhir ini Bapak Ibu dan Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan yang tidak, ya saya katakan tipis perbedaannya. Karena situasi kondisi saat ini. Dengan begitu macam cara, mari Bapak Ibu dan Saudara, kita tetap kembali kepada jalur kehidupan kita, yaitu memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Paulus sudah melakukannya. Paulus sudah memberikan contoh. Dia melakukan karya yang luar biasa. Memuliakan nama Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Bahkan dia mengatakan, mungkin orang lain mengira aku malu, mendapat malu. Tetapi dia berkata, tidak, aku tidak mendapat malu. Tetapi justru terbaliknya, aku mendapatkan suatu sukacita yang besar. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berproses. Mari kita menata kehidupan kita dengan baik. Sehingga di dalam kita masuki persiapan perjamuan kudus oikumene, kita mampu menata kehidupan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh
dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat berproses, selamat menata kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, terkhususnya untuk warga Jemaat Situbondo, tanggal 4 Oktober 2020 jam 7 pagi, kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus oikumene secara offline dan online. Untuk ibadah di gedung gereja, Bapak Ibu bisa hadir dengan himbauan tetap menjaga protokol kesehatan. Artinya panjenengan tetap mengenakan masker, sebisa mungkin face shield, dan juga tetap menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun. Juga sekaligus himbauan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, bila panjenengan dalam kondisi yang tidak baik atau dalam kondisi sakit, panjenengan kami harapkan tetap membangun peribadahan di rumah. Juga kepada Bapak, Ibu, Adi Yuswo, panjenengan kami harapkan membangun peribadahan di rumah masing-masing. Nah, untuk yang melaksanakan peribadahan online di rumah masing-masing, panjenengan bisa mempersiapkan simbol roti dan anggur atau panjenengan bisa mengambil ke gereja paket seperti ini bentuknya, mengambil ke gereja baik hosti dan anggurnya, dan nanti ini semua akan bisa panjenengan ambil di hari Kamis sampai hari Sabtu. Monggo bagi Bapak Ibu yang kerso untuk mengambil, silakan, kami persilakan. Ada di gedung gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetap bukan berarti ibadah yang di gereja itu lebih baik daripada ibadah yang di rumah. Kita tetap bahwa kondisi saat ini memungkinkan untuk kita tetap melaksanakan peribadahan baik di gedung gereja maupun di rumah dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Saya harap, saya himbau panjenengan tetap menjaga kesehatan dimanapun panjenengan berada. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pada saat ini kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan. Untuk mekanisme penyerahan persembahan seperti biasa, bagi Bapak Ibu warga Jemaat Situbondo, panjenengan bisa langsung menyerahkan persembahannya ke Bapak Ibu majelis jemaat yang ada di Dasawisma atau terdekat dengan panjenengan. Bisa juga menyerahkan ke bendahara jemaat ataupun pendeta jemaat atas nama Bapak Driat Handoko, Ibu Nani Sundari, dan Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Kepada Bapak Ibu pemirsa dimanapun panjenengan berada yang berkenan untuk bersama-sama menyerahkan persembahannya, panjenengan bisa mentransfernya langsung melalui rekening yang tertera di layar kaca. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih
untuk Bapak Ibu warga jemaat dan juga para pemirsa yang ikut bersama-sama mendukung dan memberikan persembahan ini. Sekiranya persembahan itu dapat berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan di jemaat Situbondo. Kiranya Tuhan juga memberkati, mengurapi, dan memberikan rezeki yang cukup bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku. Ya, persembahan kita akan kita iringi dengan kita bernyanyi melalui kidung jemaat nomor 387. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmat-Nya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan segala ungkapan syukur dan sukacita. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, bila di sore petang hari ini kami diizinkan untuk kembali membangun persekutuan kami. Terlebih di dalam peribadahan saat ini, kami mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus oikumene. Maria Tuhan, dalam persiapan kami saat ini yang telah kami dasari dengan perenungan firman Tuhan, bahwa kami senantiasa harus mampu melakukan kehendak Tuhan, yaitu menyampaikan kabar kebaikan, menyampaikan kabar kebenaran dengan betul-betul sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia meskipun di dalam penjara, Rasul Paulus tetap penuh sukacita dan penuh syukur, menceritakan, bahkan memberikan, mengirim surat berita tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus pun juga menemukan dasar iman yang sungguh luar biasa, bahkan kedewasaan iman. Ketika Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Ini adalah suatu dasar yang luar biasa, bahwa hidup dan kematian setiap umat yang percaya adalah seimbang, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa,
Dan kami semua ingin belajar untuk memiliki iman yang demikian. Terlebih dalam persiapkan diri kami untuk masuk dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan menopang kami semua. Bila saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur di tengah-tengah peribadahan kami telah menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikanlah persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini senantiasa berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang ada di Jemaat Situbondo dan dimanapun persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat, warga jemaat yang mengelola menata persembahan, kiranya roh hikmat, bijaksana, dan takut akan Tuhan mengurapi pribadi lepas pribadinya. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan kondisi dan kehidupan kami semua pribadi lepas pribadi. Terkhususnya untuk bangsa dan negeri kami yang saat ini terus berjuang dalam menghadapi berbagai macam polemik kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik dari segi perekonomian, segi politik, kehidupan antar manusia, antar agama, kehidupan sosial. Dan juga pada saat ini perjuangan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, begitu banyak tantangan dan begitu berat yang harus kami lewati, yang harus kami lalui. Mari ya Tuhan, kiranya rahmat dan hikmat Tuhan, tangan Kristus bekerja melawat setiap kami semua, seluruh elemen masyarakat dan juga para pemimpin negeri kami ini untuk terus bersatu, berpadu di dalam mendukung, memajukan bangsa dan negeri kami ini. Sehingga Indonesia ini boleh menjadi rumah, boleh menjadi tempat di mana keadilan, kedamaian terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja dalam setiap kondisinya, dalam setiap situasinya. Gereja yang pada saat ini mungkin dalam kesulitan, di dalam terus berkarya karena situasi yang saat ini. Ada gereja yang harus melakukan peribadahan secara online maupun secara langsung. Tapi mari ya Tuhan, semangat untuk menjadi pewarta kabar kebenaran ini tetap di dalam diri setiap gereja. Sehingga setiap pelayanannya, setiap kegiatan yang dilakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Sang Surgawi, kami juga menyerahkan kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Baik setiap warga jemaat, para pemirsa yang pada saat ini rindu akan campur tangan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Bagi setiap saudara-saudara kami, para pemirsa yang saat ini mereka mendambakan pemulihan dalam kehidupannya. Mungkin ada yang sakit, mungkin pada saat ini dalam proses kesembuhan, proses pemulihan. Ada setiap keluarga yang mendambakan kebersamaan, keharmonisan. Ada setiap keluarga yang mendambakan akan buah hati hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Setiap pribadi yang mendambakan pekerjaan dan pasangan hidup. Untuk anak-anak kami yang bekerja, belajar dalam setiap kondisi mereka masing-masing. Para adiuswo, para janda, duda, yatim piatu, segala sesuatu. Setiap pribadi kami ya Tuhan, kami rindu akan hadirnya kasih Kristus menopang, melingkupi, menuntun, memimpin kehidupan kami. Sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan, boleh mendapatkan keringanan dalam setiap kami memikul salib kehidupan kami dalam proses kami hari lepas hari. Terlebih ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus bertahan, untuk terus berharapan dan beriman teguh kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, dunia selalu menawarkan, dunia selalu menjanjikan kehidupan-kehidupan yang berbeda. Dan bahkan itu memudahkan untuk kami tergiur. Dan sumbu api iman kami mudah padam. Karena tawaran-tawaran dunia. Ya Tuhan, mampukan kami untuk terus berpegang teguh kepadamu.
Ajarlah kami untuk selalu berpengharapan dengan tulus, sehingga hidup kami terus berproses dengan penyertaan kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bila kami dalam peribadahan ini, kami tidak akan tetap tinggal. Kami akan undur, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami hari lepas hari. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan melindungi menyertai kami semua. Bapa, bila malam nanti kami akan istirahat tidur, kami akan meletakkan tubuh kami. Kiranya roh hikmat bijaksana-Mu menyelimuti kami semua, sehingga tidur kami boleh baik. Esok pagi Tuhan bangunkan kami kembali dengan kondisi tubuh kami yang lebih baik, lebih sehat. Dan kami senantiasa terus bersandar, berpengharapan penuh kepada Tuhan. Di dalam kami melewati tantangan, melewati dinamika kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami dan maafkan kami ya Tuhan. Bila di dalam kami berdoa, dalam kami membangun persekutuan ini, ada dosa, kesalahan, perilaku angan-angan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kami mohon belas kasihan dan pengampunan. Inilah Bapa doa kami, inilah Tuhan harapan kami. Semuanya kami letakkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kekal dan abadi. Tuhan, izinkan kami memohon berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta dan kasih yang sejati. Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi, menata dan merawat kehidupan saudara-saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah keluarga dan sekaligus persiapan di dalam kita masuki perjamuan kudus oikumene. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini boleh membawa rahmat dan hikmat di dalam terus kita berproses dalam ziarah iman kita hari lepas hari. Tetap kami menghimbau Bapak, Ibu, dan Saudara menjaga kesehatan. Kenakanlah masker kemanapun panjenengan pergi. Tetap menjaga social distancing dan physical distancing, dan selalu kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selamat berproses, Tuhan memberkati kita semua. Amin.